Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Waiki Story. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Buat yang baru gabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Ini adalah channel yang sebagian besar kontennya saat ini membahas seputar dunia lovebird, mulai dari basic perawatan harian sampai dengan settingan lomba. Dan semua saya kemas dengan cara yang masuk logika. Insya Allah aman untuk lovebird gacuanmu. Nah, akhir-akhir ini saya cek beberapa grup lovebird di Facebook. Banyak teman-teman yang mengeluhkan tentang susahnya membuat lovebird gacuannya itu bisa ngekek panjang atau bahkan minimal bisa jalan di lapangan. Padahal nih dari lovebird-nya itu nggak main-main, udah beli dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Dan diklaim itu terah lovebird juara. Kalian pernah nggak nih beli lovebird terah juara? Oke, di video kali ini kita akan share perlu nggak sih beli lovebird mahal atau lovebird terah juara? Tonton terus sampai akhir ya. Baik, saya mau cerita dikit nih perjalanan saya di dunia lovebird. Dulu itu harga lovebird nggak seperti sekarang. Untuk bisa dapat lovebird yang lumayan bagus itu harus merogoh kocek yang lumayan lah. Itu baru kelas lumayan bagus loh ya. Lalu untuk lovebird yang nama peternaknya itu sudah malang melintang di kelas lomba nasional itu lebih wah lagi. Dan itu kebanyakan nggak berasal dari daerahku. Dulu sih sebagian besar yang saya tahu itu lovebird yang cukup dikenal dari daerah Bandung dan sekitarnya. Lalu bergeser ke arah Solo. Itu kalau setauku dulu ya, karena memang waktu itu masih awam banget di dunia lovebird. Cuma sepanjang pengetahuan saya dalam mencari gacuan, memang dua daerah itu bisa dijadikan referensi untuk mencari lovebird yang bagus-bagus. Nah, kalau sekarang gimana keadaannya? Teman-teman bisa mendapatkan lovebird dengan harga yang lumayan juga. Tapi lumayannya itu ke arah ancur harganya. Miris memang ya. Iya, miris buat para peternak. Tapi buat para pencari gacuan, ini adalah momen yang bagus untuk nyerok calon gacuan sebanyak-banyaknya. Dan lagi nih, sekarang pemilik lovebird yang bagus-bagus atau terah juara-juara itu setahu saya sudah menyebar hampir rata lah di Indonesia ini. Artinya nggak dari daerah Jawa doang, masing-masing daerah itu punya jagoannya masing-masing. Nah, menariknya adalah ada beberapa peternak yang dia itu bukan pemain lovebird lapangan, tapi dia punya hasil ternakan lovebird yang istimewa banget. Teman-teman punya cerita nggak nih soal peternak yang jarang atau bahkan nggak main lapangan tapi hasil ternakannya itu kebanyakan moncer di lapangan di tangan para pembelinya? Pasti banyak banget kok yang kayak gini di mana-mana. Silahkan nanti share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Nah, dari semua itu apakah masih relevan untuk membeli lovebird dengan harga jutaan rupiah yang belum tentu juara juga di tangan kita? Kalau ditanya pendapat saya sih itu tergantung kitanya juga. Artinya adalah sudah berapa lama nih kita berkecimpung di dunia lovebird. Lalu udah ada pengetahuan apa aja seputar dunia lovebird? Ini penting karena bagaimanapun juga jam terbang di dunia lovebird akan mempengaruhi feeling kita dalam memilih calon gacuan kita nantinya. Jadi jika semisal nih teman-teman adalah orang yang baru aja mau masuk di dunia lovebird, saran saya jangan terlalu menghambur-hamburkan uang dengan membeli lovebird berharga jutaan rupiah dulu. Beli aja lovebird yang paling murah di tempat kalian. Dan ingat jangan ditawar ya, kasihan kalau udah murah masih ditawar. Kenapa saya sarankan seperti itu? Ada yang tahu? Karena kebanyakan pemain pemula itu masih suka dengan gonta-ganti settingan lovebird sesuai dengan apa yang lagi boom saat itu. Jadi semisal minggu ini dia nemu settingan A, lalu dia pakai secara utuh nih. Minggu kedua nemu lagi settingan B, dan dipakai lagi. Minggu berikutnya nemu yang lain lagi nih. Polanya tuh gitu terus sampai kondangan berkali-kali. Pokoknya kalau sekali zong langsung rubah total settingannya. Nah, kalian termasuk yang seperti ini nggak nih? Kalau sistemnya seperti itu, bisa saya jamin mau lovebird harganya berapa juta pun, mau lovebird itu sering juara pun, bakal rusak di tangan kita. Karena apa? Karena kita minim pengalaman, yaitu pengalaman dalam mengenal dunia lovebird itu sendiri. Nanti ini berkaitan dengan karakter dan basic ilmu dasar perawatan lovebird, maupun sampai dengan pengalaman dalam mengkondisikan burung di arena lomba. Nah, mulai ada gambaran ya kenapa saya sarankan untuk pemula mending beli lovebird yang murah dulu. Oke, kita lanjut. Dari lovebird yang murah itu sebenarnya kita sedang melatih diri kita sendiri untuk belajar dunia lovebird dengan tingkat yang sulit banget. Kenapa saya bilang sulit banget? Anggaplah nih ya, kita beli ombyokan seharga Rp50.000. Ini semisal aja ya. Nah, harga itu adalah harga yang paling murah untuk ombyokan saat ini. Ini misalnya dengan harga segitu kita nggak dapat info apa-apa seputar indukannya. Apakah indukannya itu durasinya panjang atau pendek itu kita nggak tahu.
Terus indukannya itu faktornya gimana, kita juga nggak tahu tuh. Dan lagi indukan jantan atau betinanya, mana nih yang berdurasi, mana yang mentalnya bagus, kita juga nggak tahu. Pokoknya kayak hampir nol informasi di lowber ini. Beda nih kalau kita itu beli lowber mahal, biasanya infonya akan lebih jelas tentang asal-usul maupun kualitas indukannya. Nah, info itulah yang akan membantu kita nantinya dalam merawat lowber tersebut. Kita ambil contoh ringan tapi fatal aja deh ya. Ini soal masalah umur. Silakan ditanyakan deh di ombyokan dimanapun, kalian tanya soal tanggal netesnya dia itu kapan. Saya rasa hampir sebagian besar hanya memberikan info usia prediksi aja. Semisal nih, oh bodinya tuh segini, kira-kira usianya sekian. Oh mukanya tuh kayak gini ya, kira-kira itu usianya sekian lah. Semua hanya prediksi dari ciri fisiknya aja. Bandingkan dengan kita beli di peternak yang memang detail banget soal data ini. Kalian tanya soal tanggal netesnya, pasti dikasih. Itu juga kalau peternaknya detail soal data kelahiran ya. Nah, kenapa tadi saya bilang fatal? Karena jika kita tahu usia lowber itu, kita akan lebih mudah menentukan batasan rawatan hariannya. Dan kita bisa tahu nih, kapan dia bisa dilombain, kapan dia harus istirahat untuk memasuki proses masa mabung. Kalau kita nggak tahu info itu, bisa aja kan sebenarnya lowber itu dalam usia mabung, tapi kita masih lombain terus. Dan zong terus masih diutak-atik settingannya pula sampai kita itu stres. Ini kalau pendapat saya loh ya, mohon maaf kalau nggak sependapat. Lowber yang ganti bulu itu lowber yang rawan stres kalau berada dalam lingkungan bertekanan tinggi. Jadi kalau kalian tetap maksain settingan ini itu, ya nggak bakal jadi lebih baik. Yang ada makin runyam tuh burung. Sampai sini ada gambaran ya. Kita kembali lagi ke jalan yang benar. Setelah dirasa kalian sudah bisa paham nih dunia lowber itu seperti apa, lalu jam terbang di lapangan juga udah banyak, bolehlah silakan beli lowber yang harganya lumayan di peternak terkenal di kotamu. Ini bisa beli lowber bahan langsung di peternak, atau kalau punya rejeki itu langsung beli pantau lapangan aja itu lebih sip menurutku. Jadi untuk menjawab perlu nggak sih beli lowber terah juara itu? Ya harus disesuaikan dengan kapasitas pengetahuan kita di dunia lowber. Karena sekali lagi saya tekankan, nggak ada jaminan apapun lowber terah juara akan bisa juara pula di tangan kita. Baiknya pergunakan uangmu dengan bijak, perbanyak belajar tentang dunia lowber, dan selanjutnya kamu akan bisa membeli lowber dengan cara yang lebih baik lagi. Nah yuk bantu saya mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi dengan cara klik tombol subscribe-nya dan aktifin icon loncengnya. Jangan lupa juga like dan share sebanyak-banyaknya hanya jika video ini dan video lainnya bermanfaat buat kamu. Dengan begitu, saya akan lebih bersemangat lagi dalam membuat konten seputar dunia lowber untuk teman-teman sekalian. Akhir kata, tetap rawat lowber kalian dengan baik, jangan terlalu berambisi karena hobi itu untuk melepas stres, bukan menambah stres yang baru. Saya Widya Emporium pamit undur diri, sampai jumpa insya Allah di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.